Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita duduk sejenak, tenangkan hati, dan renungkan sebuah hakikat bahwa hidup ini singkat, tapi dampaknya kekal. Kita hidup di dunia bukan untuk tinggal lama, melainkan untuk bersiap menuju kampung akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, dialah Allah yang menciptakan mati, menciptakan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ayat ini menjelaskan bahwa hidup bukan tempat bersenang-senang saja, bukan tempat mencari nama, mencari pangkat atau pujian, tapi tempat ujian untuk melihat apakah kita beriman dalam susah dan senang, apakah kita jujur dalam beribadah, apakah kita ikhlas dalam amal. Kadang kita diuji dengan kemiskinan untuk melihat apakah kita bersabar, kadang dengan kekayaan untuk melihat apakah kita bersyukur. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan sehat yang membuatnya lalai. Ujian itu bukan hanya musibah, nikmat pun ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Siapa yang marah, tidak menerima, maka baginya kemurkaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Saudara-saudaraku, sahabatku, dunia ini bukanlah tempat tinggal yang abadi. Ia hanyalah tempat persinggahan sementara. Kita datang ke dunia ini hanya untuk menempuh perjalanan singkat, sangat singkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Hadid ayat 20, I'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak-anak. Banyak orang tertipu oleh dunia. Mereka sibuk membangun rumah, mencari harta, mengejar jabatan, tapi lupa bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Dunia hanya perantara, bukan tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Artinya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saudaraku seiman, bayangkan jika kita sedang dalam perjalanan jauh, kita singgah di sebuah rest area. Apakah kita akan membangun rumah di sana? Tentu tidak. Kita makan secukupnya, istirahat sebentar, lalu melanjutkan perjalanan. Begitulah seharusnya kita memperlakukan dunia ini. Dunia hanyalah tempat untuk mengumpulkan bekal menuju rumah abadi, surga atau neraka. Sahabatku, waktu adalah karunia yang sangat mahal. Sayangnya, banyak manusia meremehkannya.
Waktu berlalu, tak bisa dihentikan dan tak bisa diulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Artinya, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu olehnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berapa banyak dari kita yang membuang waktu berjam-jam untuk hal yang sia-sia? Media sosial, hiburan, obrolan kosong, sementara Al-Quran belum dibaca. Al-Quran belum dibaca, orang tua belum dikunjungi, amal jariah belum ditanam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, artinya, aku tidak suka melihat seseorang menganggur. Aku tidak suka melihat orang-orang yang menganggur, tidak bekerja untuk dunia, tidak juga bekerja untuk akhirat. Gunakan waktumu, karena waktu adalah nyawa. Setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Hari ini adalah kesempatan, besok belum tentu milik kita. Mari kita perbanyak amal, perbanyak istighfar, perbanyak salat sunnah, bersedekah walau 1.000 rupiah, membaca 1 ayat pun itu adalah cahaya. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap orang pasti akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada manusia yang kekal. Dan ketika ajal datang, tidak ada harta, jabatan, atau popularitas yang bisa dibawa. Yang kita bawa hanyalah amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya 3 hal yang mengikuti jenazah. Pertama, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 akan kembali, 1 akan tinggal bersamanya. Keluarganya dan hartanya kembali, sedangkan amalnya tetap bersamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saudaraku, maka pertanyaan besarnya adalah, apa bekal yang sudah kita siapkan untuk perjalanan panjang setelah kematian? Bekal itu adalah sholat kita. Apakah khusyuk atau sekadar rutinitas? Sedekah kita, apakah ikhlas atau ingin dilihat? Kemudian bacaan Al-Quran kita, apakah rutin atau hanya saat Ramadan? Kemudian akhlak kita, apakah memuliakan orang tua dan menjaga lisan? Ingatlah sahabatku, kebahagiaan yang sejati bukan di dunia, bukan ketika memiliki rumah besar tapi hati kosong, bukan ketika punya jutaan pengikut tapi tak punya hubungan dengan Allah. Kebahagiaan sejati adalah saat engkau sujud, hatimu tenang. Saat engkau memberi, hatimu damai. Saat engkau menyendiri dan merasa Allah cukup bagimu. Hidup ini berat jika dijalani sendiri, tapi akan terasa ringan jika kita saling menopang. Kita butuh saudara seiman yang mengingatkan, yang menguatkan, dan menuntun kita kembali ke jalan Allah ketika kita mulai lelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'minu lil mu'minina kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da." Seorang mukmin bagi mukmin lainnya
bagaikan bangunan yang satu bagian menguatkan bagian lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah pentingnya ukhuwah, saling mendoakan, saling memotivasi, saling menasihati dalam kesabaran. Jangan pernah remehkan kalimat kebaikan yang kita ucapkan, karena bisa jadi itu menjadi sebab hidayah untuk saudaramu dan pahalanya mengalir terus untukmu. Barakallahu fikum.